الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para pengurus, para imam, para asatidz, para jemaah masjid Nurul Falah Wanudadi Ayani 2 Kubulayah Kalimantan Barat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita berada di bulan Muharram, bulan pertama daripada bulan Hijriah. Hijriah atau bulan-bulan Hijriah adalah bulan Islam, yang bulan yang terhitung dari pindahnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, pindahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah dalam rangka menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah berarti pindah. Hijrah ada dua, ada hijrah makan, hijrah tempat, ada hijrah haliyah, hijrah keadaan, hijrah sifat. Kalau orang pindah dari kompleks satu ke kompleks yang lain, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, dalam rangka perbaikan dan memperbaiki diri, maka itu disebut hijrah pindah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 56, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa'iyaya fa'budun. Wahai orang-orang yang ibadiyalladzina amanu, hai hamba-hambaku, kata Allah, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas, kata Allah. Fa'iyaya fa'budun, maka kepadakulah kalian menyembah. Artinya di mana kita menginjak bumi, maka di situ adalah buminya Allah. Maka inna Allah yarisuha ibadiyas salihun. Hamba sesungguhnya bumi itu, kata Allah Ta'ala, diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ibadiyas salihun. Jadi bumi ini adalah warisan dari Allah, dibagi oleh Allah kepada kita sebagai hamba. Tapi dimanapun kita berpijak, tetap menyembah Allah, tetap sujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah diberikan bumi. Dimanapun kita berada, tetap menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi bersabda, Man farrah bidinihi, barang siapa berlari dengan membawa agamanya, min ardin ila ardin, dari satu bumi ke bumi yang lain, walau kana shibran, walaupun hanya sejengkal. Maksudnya barang siapa pindah dari satu tanah ke tanah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, pindah dari satu kompleks ke kompleks yang lain, bidinihi, dengan membawa agamanya, walau pada syukur, walaupun pindahnya itu setingkat, apalagi pindah lain desa, lain kecamatan, lain kabupaten, walaupun setingkat. Tapi karena agamanya, misalnya, alhamdulillah tadi, dalam satu komplek, atau satu kampung, keadaan masyarakatnya jauh dari Allah, jarang sholat masyarakat, nyambung, kebanyakan nyambung laki-lakinya. Kalau malam anak muda
kedustaan, apa-apa tentang kebanyakan maksiat, kebanyakan kedurhakaan ke Allah. Dan untuk berubah kita tak bisa, maka hijrah beda. Sebagaimana Nabi, walaupun Mekah adalah kota kelahiran Nabi, Mekah adalah kota kelahiran Nabi, kakek dan nenek Nabi ada di situ. Tapi di Mekah, di awal-awal Islam, sulit untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Dimusuhi oleh Nabi, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Nabi diperangi, Nabi diusir, Nabi pengen dibunuh, Nabi beribadah dan para sahabat yang beribadah diganggu. Akhirnya diperintahkan oleh Allah hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, Masya Allah. Akhirnya setelah hijrah di Madinah, ternyata dari Madinah inilah berkembang ajaran Islam. Bahkan Mekah pun semuanya banyak beriman. Yang asalnya banyak sahabat-sahabat yang memerangi Nabi. Bahkan di antara sahabat Wahsy yang membunuh, yang melempar tongkat, yang melempar tongkat atau melempar tombak ke Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi yang membela Nabi mati-mati. Di perang Uhud banyak sahabat-sahabat yang wafat. Dan 70, kurang lebih 70 sahabat wafat dari orang Islam dan dari musyrikin. Dalam khulasa, dalam kisah-kisah sahabat itu ada 23 orang kafir Quraisy. Akhirnya di antaranya yang wafat adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy yang melemparnya dengan tombak hanya ingin kemerdekaannya. Akhirnya setelah meninggal syahid sahabat Hamzah, Sayyidina Hamzah syahid, maka dilukai dadanya sahabat Hamzah, diambil hatinya, dimakan. Saking marahnya sahabat, saking marahnya itu, karena di perang Badar banyak warga-warga yang terbunuh oleh Sayyidina Hamzah sampai dimakan. Setelah dimakan, dikunyah, dia membakar saking marahnya. Tapi akhirnya sahabat-sahabat itu akhirnya semuanya mendapat hidayah dari Allah. Hindun dapat hidayah, Wahsy dapat hidayah, termasuk komandannya orang kafir Quraisy Khalid bin Walid yang ketika itu yang mengomandoi perangan di Uhud akhirnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Artinya sadarnya orang ini karena mudanya dia punya ilmu. Ya ilmu orang mudanya dia tahu ya, tapi waktu mudanya kadang masih jauh dari Allah. Tapi akhirnya ketika umur 40 ke atas, 50 ke atas, sadar oleh Allah. Gampang bagi Allah mensadarkan orang. Allah. Akhirnya dan inilah termasuk hijrah. Dan pindahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah, maka dijadikanlah pada hijriah dari pindahnya Nabi, bukan dari lahirnya Nabi, tapi dari pindahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namanya apa? Apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan baru yang paling
Itu yang banyak yang hafal. Kita orang Islam banyak yang hafal itu sofa, itu Muharram, Sofar. Minggu Muharram ini kejadiannya kalau Muharram yang terkenal itu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Biasanya itu ada gerakan menyentuhi anak yatim di hari Asyura. Jadi nanti insyaallah kajian depan insyaallah saya akan tentang Asyura 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Asyura membesarkan anak yatim, para anak yatim. Setiap satu lembut oleh Allah diangkat satu derajat, dihapus satu dosa, satu keburukan dihapus, satu kebaikan dicatat oleh Allah. Dan pengusaha kepala anak yatim itu merupakan ada sahabat dulu merasa hatinya keras, hati keras, payah, guys. Sholat lebih banyak, lembut lebih banyak. Akhirnya Nakul atau bertanya kepada Nabi, maka kata Nabi, Man sarrahu in sarraka ayyadina laka qalbu ayyadina laka qalbu Famsah birot seyyatim wa'amku. Jika kamu ingin hatimu lembut, maka usaplah kepala anak yatim dan beri makan. Maksudnya bahasanya kita usap, kasih uang. Jangan hanya usap aja kepala anak yatim, usap kasih uang. Ada gerakan-gerakan kalau pesantren saya dulu di Wadah 20 saya kontrol. Kiai kami itu mengumpulkan anak-anak yatim beberapa kampung. Lalu sebelumnya dia menyuruh santri untuk bikin gerakan donasi beras dan uang ke kampung-kampung. Ada yang 3, ada yang 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Setelah hari Asyura dikumpulkan yatim semuanya diusap kepala oleh santri dan masyarakat yang ada, lalu dikasihkan beras dan uang. Jadi dia bawa beras, ada yang bawa 5 kilo, ada yang bawa 10 kilo. Kemudian ajaran ini, kebiasaan ini dibawa oleh sebagian santri yang sudah jadi kiai di pesantren-pesantren mereka di kampungnya. Bahkan yang besar itu di Sungai Kuning, namanya ada Ustaz Fatul Ros di Sungai Kuning, alumni Wajok, alumni Nurul Alami Wajok. Dia gonta-ganti setiap tahun, gonta-ganti pasti. Misalnya sekarang tahun ini pasti gini. Dia ada 4 atau 5 kampung itu dikumpulkan anak yatimnya semua. Dikumpulkan orang-orang yang berempat. Jadi ada beberapa kampung, ada yang 1 kampung besar, 1 anak yatim. Ada yang dapat kampung 1 kampung, ada yang 2 kampung. Jadi yang kaya-kaya itu sudah terbiasa. Misalnya anak yatimnya 20, jadi informasi kepada anak yatim 20, mereka menyediakan amplop 20 amplop yang berisi uang di dalam, bukan hanya amplop, berisi uang. Kebiasaan seperti itu. Kalau pesantren kami tidak bisa daftarnya banyak misalnya, jadi yang saya kok mau pesan ayat ini, ada kebawaannya ayat yang seperti tak usah satu ini. Jadi termasuk keutamaan menyantuni anak yatim, mengusap kepala yang menyantuni anak yatim, yaitu untuk melembutkan hati dan insyaallah memberikan kegembiraan kebahagiaan kepada anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka insyaallah akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Tak usah saya lain, kalau ada anak yatim tetangganya pergi sampai pergi. Kalau masih sehat pergi, kasih suatu itu Asyura. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke yang kita Yadul Badi'ah fi usul Imam Fadul Furu'i Syaitan. Qala al-Bani rahimahullah ta'ala wa ayyatakid anna afdalul khalqi kulluhum nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Dan seorang mukmin mukallaf harus yakin
bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling utamanya Nabi dan para utusan. Paling utamanya makhluk ialah Nabi Muhammad. Dari makhluk dari awal dunia sampai akhir dunia, dari alam dunia sampai alam akhirat, dari alam manusia, alam jin, alam hewan, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, semua kita harus yakin bahwasanya yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Kemudian setelah Nabi Muhammad, sumber rusul. Kemudian yang paling utama di sisi Allah adalah para utusan, Nabi plus utusan. Yang saya pernah baca dulu ada 313. Kemudian setelah para utusan, sumber anbiya, kemudian para nabi. Jadi tingkatan derajat di sisi Allah. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ulul Azmi, utusan dari Nabi Ulul Azmi, termasuk Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Nuh, Ulul Azmi. Kemudian para utusan yang lain, kemudian di bawahnya para nabi bukan utusan. Summal malaikatu sallallahu alaihi. Kemudian baru derajatnya para malaikat. Jadi malaikat derajatnya di bawah para nabi. Walaupun nabi yang tidak diangkat rasul oleh Allah, tapi mantra seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir ini nabi yang tidak diangkat rasul. Nabi Khidir, ada nabi macam-macam nama nabi. Ada Nabi Sanggup, Nabi Es kalau di bawah, Nabi Harta, Nabi Jabu, ada Nabi Jabu dalamnya dicatat 300. Kemudian setelah para nabi, derajatnya setelah para malaikat baru semua sahabat radhiyallahu anhum, kemudian derajatnya para sahabat baru kan derajat bawah. Wahayata kita adalah khalqa kulluhum yamutuna inda intida'i amalihim. Dan seorang mukallaf harus yakin bahwasanya semua makhluk semuanya akan mati ketika telah habis batas waktu umur mereka. Jadi yakin bahwa setelah fala yamutu ahadun bidun idhi umrihi maqtulan kana khairan. Artinya matinya manusia makhluk itu adalah tergantung ajalnya. Maka di dalamnya oleh Syekh Nawawi tegaskan, fala yamutu ahadun. Maka seseorang itu tidak akan mati bidun idhi umri. Kalau umurnya masih ada, maka dia tak akan mati. Maqtulan kana khairan. Baik dia terbunuh atau tidak. Artinya orang, misalnya ada orang dibegal oleh orang, kalau umurnya masih ada, dia pasti ada jalan selamatnya. Bukan cuma hebat, pasti ada jalan selamatnya. Tapi kalau memang ajalnya ketika itu, maka pembenggalan adalah sebab. Pembenggalan adalah sebab. Tapi ingat bahwasanya orang mati itu karena selisihnya sudah tak ada. Orang makan, misalnya ada orang mati jam 11 malam, berarti rezekinya itu sudah tak ada sampai jam 11 malam. Karena rezeki dan ajal itu sama-sama mengejar. Bahkan kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadits Nabawiyah, inna rizqa la yadlubul abda aktsara mimma yadlubuhu ajal. Sesungguhnya rezeki itu sangat mencari hamba, sangat mengejar hamba lebih cepat, lebih kencang daripada hamba itu dikejar oleh ajal. Walaupun ini masih ada. Rezeki kita masih ada segini, masih itu tetap. Walaupun sakit, walaupun sakit sudah 3 tahun, 4 tahun di atas anja, tapi rezekinya masih ada di sana, sedikit-sedikit minum pakai sedikit-sedikit, berarti masih ada di sini. Ajalnya masih. Jadi semua makhluk pasti akan mati ketika ajalnya telah sampai. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan oleh Syekh Nawawi al-Tadi, wa ma kana li-nafsin an tamuta illa bi-idhnillahi kitaban mu'ajjala.
tidaklah yang bernafas itu akan mati kecuali dengan izinnya Allah, dengan catatan yang telah ditentukan oleh Allah. Binatang mati berarti ajalnya di situ. Sapi kita yang merah sapi mati ajalnya di situ. Kadang kita sehat-sehat, anak kita sehat-sehat, alhamdulillah kita mati karena ajalnya di situ. Ajal kullu nafsin dha'iqatul maut dalam kabut itu ayat 57 pada keliru sambungan tadi. Inna qalbi wasi'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Summa ilaina turja'un. Maka kepada kami kalian akan dikembalikan. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati. Yang kabut ayat 66 ayat 58. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Setelah beriman saleh, setelah beriman setiap minggu sekali Jumatan, dia Jumat kalau laki-laki. Setelah beriman dia sujud kepada Allah. Setelah beriman dia zikir kepada Allah. Setelah beriman dia suka baca salawat kepada Nabi. Setelah beriman masih muda dia cari ilmu. Setelah beriman kalau wanita punya istri suami mati kepada suaminya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanubuwwi'annahum minal jannati ghurafa. Niscaya betul-betul kata Allah Ta'ala, kami akan tempatkan mereka di tempat-tempat yang tinggi. Kalau orang beriman beramal saleh, maka niscaya dia betul-betul akan dibangkitkan dan ditempatkan oleh Allah Ta'ala kelak di surga di tempat-tempat yang tinggi. Tajri min tahtihal anhar, yang mana di bawah surga itu mengalir sungai-sungai indah. Tajri min tahtihal anhar, setelah masuk surga khalidina fiha, maka kekal abadi di dalamnya. Dan Allah lanjutkan, ni'ma ajrul 'amilin, surga kekal abadi di dalamnya. Mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik balasan orang-orang yang beramal ketika di dunia. Jangan kita kira bahwa amal kita akan dibalas oleh Allah. Tidak, pasti dibalas oleh Allah. Jangan khawatir yang sakit tetap salat, pasti dibalas oleh Allah. Jangan khawatir yang tak punya apa-apa, miskin dalam dunia, sulit dan ekonomi tapi dia beriman beramal saleh, jangan khawatir tak dibalas oleh Allah Ta'ala. Bahkan orang yang andai kata sulit luar biasa di dunia, sulit luar biasa, tapi dalam kesulitannya, kesulitan ekonominya, dalam kesakit-sakitannya buat badannya, dia beriman beramal saleh, maka mati di dalam kubur dan di akhirat mendapatkan nikmat kubur, di akhirat mendapatkan surga Allah. Maka seakan-akan kesulitannya yang 50 tahun ada di dunia, maka seakan-akan kesulitannya yang 60 tahun waktu hidup di dunia itu tidak terasa dibandingkan kenikmatan luar biasa yang Allah janjikan di akhirat. Tetapi nikmat yang begitu kayanya seseorang yang kaya tapi tak beriman kepada Allah, walaupun dia punya kebun banyak, punya PT banyak, punya perusahaan banyak, punya anak buah banyak, punya istri banyak,
punya anak banyak, punya penjaga banyak, punya security banyak, tapi dia tak beriman kepada Allah. Punya mobil banyak, nanti dalam kubur dan di akhirat naudzubillah, maka azab yang begitu dahsyatnya yang disediakan oleh Allah seakan-akan nikmat yang begitu banyaknya itu menurut dunia, seakan-akan tak ada apa-apanya. Bahkan kita tersedia amal. Andai kata penduduk neraka itu dilempar ke api dunia yang besarnya seperti gedung, besarnya misalnya seperti bangunan masjid ini, orang penduduk neraka, lalu dilempar ke api dunia yang besarnya seperti bangunan masjid ini, maka dia akan tidur di api dunia itu tanpa bolak-balik kemana-mana badannya, saking dinginnya api dunia dibandingkan api akhirat. Menurut, padahal kita tak mampu api dunia saja, kita tak mampu. Coba nanti kalau tak bacanya yang merokok itu coba sampai koreknya sifatnya dulu, puncak di mamanya, tak bisa. Maka kita yang sholat, ya Allah, sambil sakit pinggang, yang puasa Ramadan, sambil sakit kadang buka puasa, kadang kalau di orang yang tak mampu itu buka puasa sampai ke lain dan istrinya kadang tak punya apa-apa betul. Dulu saya waktu awal-awal keluarga itu seperti itu. Awal-awal dulu pernah ada di titik nol atau apa. Kita semua mengalami itu. Orang yang tahu suksesnya, tapi orang tak tahu prosesnya. Orang tahu kita sekarang, orang tak tahu kita dulu. Ya Allah, kan sama Allah Ta'ala pun senang kepada orang-orang yang dipuji dan bersama-sama. Diuji dengan nikmat bersyukur, diuji dengan musibah sabar. Jadi ajar. Walau terbitu al-arwahi malakul maut, dan kita wajib yakin percaya bahwa malaikat yang tugas untuk mencabut nyawanya ialah malaikat maut, wa Azrail, ialah malaikat Israil. Wa lahum yus'aluna ba'da mautihim fi quburihim illa jama'atan maksusin. Dan kita wajib yakin bahwasanya semua jin dan manusia setelah mati di dalam kuburnya akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kecuali siapa yang tak ditanya, illa jama'atan maksusina, kecuali beberapa golongan yang tertentu setelah mati dia akan ditanya. Diterangkan dalam oleh Nawawi siapa saja yang tak ditanya, belum keterangannya. Para syahiduna minhum syahid, para syahiduna, dan mereka tidak ditanya minhum syahid. Di antara yang akan ditanya dalam kubur tak ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ialah orang yang mati syahid. Mati syahid, orang mati syahid ini kan ada 3 syahid. Syahid di dunia, syahid di akhirat, dan syahid di dunia akhirat. Kemudian wal itu yauman wa lailatan fi sabilillah. Orang yang morbid ini bergantung sehari semalam bisa sabilillah. Ini dibahasakan oleh orang yang senang cari ilmu. InsyaAllah tak ditanya. Wa mata yaumul Jumat wa lailatan, dan orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Ini tak ditanya di dalam kubur. Tapi kan tergantung ajarnya, Ustaz. Saya minta sudah mati hari Jumat malam Jumat. Tak bisa. Tapi dengan catatan mati membawa iman. Kalau mati tak bawa iman, walaupun hari Ramadhan, hari Jumatnya habis. Ya walaupun bukan hari Jumat, tapi dia beramal sholat yang diterima oleh Allah Taala, masuk surga insyaallah. Selamat dunia. Wa bidahu lailatan, kita lihat di Jumat, dan apapun kalau dia malam Jumat kapan? Min zawali yaumil Khamis, dari habisnya hari Kamis. Walaupun di antara ini bisa diamalkan oleh ini.
Saya alhamdulillah makan dengan sampai di waktu-waktu ruang makan. Wabad lazim bagi orang masuk di mulki di kulit lagi 29 dari mulai tahu berarti kalau sekarang tahu kalau mulai tahu minum terlebih dari mulai tahu walaupun terlebih terakhir biasanya bosnya diutri biasanya kita meninggalkannya karena ada mundur malam-malam yang lain tidak ada masalah. Saya penting berniat baca surat Al-Baqarah memang boleh setelah maghrib sama, setelah isya sama, sebelum tidur sama, atau sampai nanti tahajud ibadahnya nanti tahajud setelah tahajud tabarok itu. Selain kalau sampai yang belum bisa ngaji, bisa baca hanya bisa baca Yasin, berarti sampai hidupkan YouTube dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihi al-mulku wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'aziizul ghafuur. Orang yang istiqomah baca sampai selesai. Sampai orang surat Al-Mulk setiap malam, maka insyaallah mati dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Amin Allahumma amin. Kami biasanya dengan santri baca setelah maghrib baca surat Al-Baqarah karena kita bicara waktu kalau disampaikan. Ya kalau setelah maghrib Yasin dan Tabarak baru ngaji. Ada yang roti mulai ngajinya dia dan habis ada yang TPI ada dua itu. Kalau setelah subuh Yasin dan Waqi'ah adalah suratul Ilah. Kalau ada yang kesulitan tentang ekonomi, Qurannya babnya istiqomah baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu raj'a. Insyaallah dipermudah oleh Allah pasal di sini. Surah Al-Waqi'ah. Kalau Yasin terus orang baca Yasin maka dosanya siap diampuni oleh Allah. Orang baca Yasin mana dosanya diampuni oleh Allah. Itu ada dari hadis. Ada dari hadis. Banyak di pesantren itu para ulama itu guru-guru kami mengajarkan kami biasanya setelah maghrib, setelah sholat itu langsung Yasin. Setelah sholat maghrib, setelah sholat sunnah biasanya sudah Yasin. Semua wajib Yasin. Dan Yasin kalau Quran arti Quran. Yasin itu arti Quran. Yasin. Di antaranya yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir orang yang istiqomah baca surat Al-Mulk setiap malam. Wal maktul dan orang yang mati dalam keadaan sakit perut. Ini sakit perut. Nggak usah dilakukan begitu. Di kampung-kampung dan ada sihir dulu. Sekarang ini ada sihir terbaik. Sampai gitu mati. Kalau ikut keterangan ini, maka termasuk orang yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, orang yang mati sebab sakit perut. Orang yang mati sebab sakit perut. Apa itu perut ini? Sakit perut itu apa? Mani cipta bahabilitihi ma'ul asfar. Bukan Allah kita yang diterangkan oleh orang. Orang kenapa bisa sakit perut? Orang yang di perutnya berkumpul cairan yang kuning sehingga dia sakit perut. Iya kan? Kalau orang sakit perut biasanya keluar itu cairan kuning. Mani kita mengambil ma'ul asfar. Sakit perut itu adalah perut yang berkumpul dalam perutnya cairan yang kuning. Ini diantaranya. Termasuk saya pernah lihat keterangannya. Penyebab insyaallah tidak busuk di dalam kuburan ialah baca qalbu ketika sakit parah. Lalu kita berkeyakinan bahwa sakit parahnya kita hilang. Tersadar perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Ada tak sahaja surah Al-Ikhlas. Semua itu seperti insyaallah di dalam kuburnya tidak akan busuk jasad dan insyaallah selamat. Kemudian dalam kitab dalam kitab keterangan lagi yang lain baca
Ana fi jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 113. Ana fi jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 113. Baca itu Ustaz. Ana fi jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana fi jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 313. Kemudian keterangan yang lainnya juga insyaAllah bisa menjadi sebab selamat. Di dalam qul baca As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 113. Tuh. Allah. Dan penyebab siksa kubur di antaranya. Penyebab siksa kubur di antaranya orang yang kencing tak bersih cuci kencingnya. Kencing tak bersih cuci kencingnya. Jadi saya kencing. Kalau kencing berdiri hati-hati karena yang pakai jubah hati-hati kena jubah. Hati-hati kalau pakai celana kena celananya. Lalu dibawa sholat maka bisa tak sah sholatnya membawa kencing. Orang yang bersihkan kencing tak bersih cara bersih kencingnya itu dapat menyebabkan siksa kubur. Kemudian yang kedua, orang yang suka menyebar fitnah. Ini pula siksa kubur. Nama orang yang suka menyebar fitnah, menyebar hoak. Kalau di media menyebar hoak. Nama orang yang suka menyebar fitnah, menyebar hoak. Wa annahum yub'atsuna yawmal qiyamah. Dan kita juga wajib yakin bahwa seluruh manusia kelak akan dibangkitkan oleh Allah Taala di hari kiamat. Wa yuhasabuna fil mawqif dan akan dihisab di padang mahsyar ala a'malihim atas amal-amal mereka. Yang dihisab dibangkitkan oleh Allah, dihisab. Jadi setelah kiamat Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompet tanda kiamat. Tiupan pertama mana maka tadhalu kullu mawdi'atin. Orang yang sedang menyusuinya lupa kepada anak yang dia susui dan tua. Yang muda langsung tua umur. Itu tanda ketika trompet cuma kedua maka bertaburan kemampuan itu. Akhirnya bumi oleh Allah dirubah dibalik menjadi bumi putih. Kilat putih, tidak ada bangunan sama sekali. Pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, cari itu kekasihku Muhammad di umatnya. Mau dicari kemana? Mau bumi rata. Lalu tanya apa tanda-tandanya Allah? Apabila ada cahaya meningginya tembus, maka itulah kuburan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada cahaya dari kota Madinah. Dari Madinah, tapi bukan ketika itu tidak ada Mekah, tidak ada Madinah sudah. Karena bumi sudah lapar. Akhirnya ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Akhirnya pertama kali bangun bangkit dari kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari kuburnya dalam keadaan sujud, lalu dia mengepaskan kepalanya debu-debu, lalu dia ditanya, "Aina umat?" Mana umatku? Yang ditanya apa juga. Maka berbaca baca salawat intinya terakhir. Berbaca baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kemudian sallallahu alaihi wasallam. Rasakan kerinduan kita kepada Nabi. Maka mudah-mudahan kita kelak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dengan Allah, selamat dari api nerakanya Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma